Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini aku mau bikin pempek sutra, tapi ini kita bikinnya dari putih telur aja. Gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja ke videonya. Nggak afdol rasanya kalau bikin pempek itu tanpa kuah cuko. Jadi sekalian aja aku mau bongkar resep kuah cuko yang enak, gurih, pedesnya itu pas, dan yang pastinya bikin nagih. Jadi sekarang yuk kita bikin aja. Ini semua bahan-bahannya udah aku siapin, teman-teman bisa lihat di layar atau cek di kolom deskripsi aku. Ada bawang putih, ada cabai rawit hijau, cabai galak. Aku kasih ebi biar makin gurih. Kita kasih air sedikit ya supaya cepet buat halusinya. Sebetulnya untuk cabainya ini sih nggak usah halus-halus banget, nggak apa-apa. Karena nanti kita bakal saring juga. Bumbunya udah halus, sekarang kita bakal siapin pembuatan kuah cukonya. Aku di sini bakal pakai gula merah, totalnya 500 gram gula merah. Dan aku juga kasih 30 gram asam jawa plus 1 liter air. Ini takarannya udah pas, nanti kekentalannya juga sedang, nggak begitu encer, nggak begitu kental juga. Yang pasti rasanya enak banget. Yang terpenting kalau masak kuah cuko seperti ini, teman-teman jangan menggunakan api yang besar. Jadi hanya menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Jangan lupa sesekali untuk kuahnya ini kita aduk ya, supaya nggak gosong di bagian bawahnya untuk gula merah. Lanjut kita masukin juga untuk bumbu yang udah kita halusin tadi. Tinggal diaduk rata seperti ini aja. Dan kalau semisalnya udah mendidih nih, masukin juga untuk garamnya. Untuk seasoning hanya menggunakan garam saja, nggak usah dikasih tambah penyedap atau micin. Ini rasanya udah enak banget teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini untuk tingkat apinya. Jadi hanya menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Dimasak kurang lebih selama 15-20 menit. Dia tuh nanti mendidih seperti ini teman-teman. Dan kalau aku biasanya setelah matang seperti ini dibiarkan dulu sampai dia hangat-hangat kuku atau sampai dingin, baru nanti bakalan kita saring. Nah jangan lupa diicip rasa ya. Ini menurut aku rasanya udah pas banget teman-teman. Kalau mau bikin sok, tinggal lihat aja kolom deskripsi aku untuk takaran bumbu kuah cuko ini. Sekarang kita lanjut ke bahan pembuatan empek-empek sutranya nih. Di sini pure kita pakai putih telur. Nah ini putih telur kurang lebih aku punya 600 ml putih telur. Dan di sini kita kasih tambah juga untuk tepung tapiokanya sebanyak 230 gram. Lanjut ada tepung terigu, di sini aku pakai 30 gram aja, dan 5 sampai 6 siung bawang putih yang dihalusin. Di sini aku pakai bawang putih cutting jadi rasanya lebih nendang. Jangan lupa juga untuk seasoning kita kasih garam, penyedap rasa, gula pasir, dan lada bubuk. Plus ini yang bikin nanti warnanya bakal cantik dan sedap juga, ada irisan daun bawang. Oke, ini dia bahan-bahan untuk pembuatan empek-empek sutra putih telur. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Teksturnya lembut, kenyalnya pas, yang pasti bikin nagih. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Kita siapin wadah yang lumayan besar. Masukin nih untuk putih telur beserta seasoningnya. Dan masukin juga untuk bawang putihnya. Pokoknya semua bahan-bahan kita campur jadi satu. Jadi kalau semisal nih teman-teman punya putih telur bekas sisaan bikin bolu atau bikin kue-kue yang lain, jangan dibuang, dikumpulin kayak aku gini aja, nanti dibikin pempek sutra rasanya enak banget teman-teman. Apalagi cara bikinnya tuh gampang banget, terus cepet teman-teman. Jadi menurut aku ini recommended banget untuk para pecinta empek-empek tapi yang alergi ikan, atau yang kepengen praktis ekonomis, ya udah pakai putih telur aja. Diaduk rata bisa menggunakan whisk seperti ini, atau kalau pengen cepet teman-teman bisa menggunakan mixer.
Tips dari aku menggunakan mixernya itu tidak usah terlalu lama, nggak usah sampai mengembang. Yang penting dia hanya sampai tercampur rata aja. Nah, kalau udah dirasa adonannya ini cukup rata dan udah nggak ada yang bergerindil, matiin mixernya atau udah selesai untuk ngocoknya. Sekarang kita bakal masukin 1 bungkus santan instan kara kemasan 65 ml. Ini fungsinya untuk apa sih Mbak? Kok empek-empek pakai santan? Tenang aja, ini santan yang bikin empek-empek nanti bakalan enak banget. Apalagi pas saat digoreng dia tuh wanginya semerbak teman-teman. Adonan pempeknya udah jadi, sekarang bakal kita kukus aja. Di sini aku menggunakan tinul yang tahan panas. Jangan lupa untuk wadahnya itu dioles-oles pakai sedikit minyak goreng ya, supaya nanti saat kita ngeluarinnya itu dia nggak lengket. Kita masukin aja adonan pempeknya ke wadah dan sekarang bakalan langsung kita kukus aja. Sebelumnya kukusan ini jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu sampai dia mendidih dan ngebul. Baru kita bakal kukus untuk empek-empek sutra ini selama kurang lebih 35 sampai 40 menit atau sampai matang ya teman-teman. Di sini aku kukusnya 30 menit aja tapi udah matang dengan merata. Ini sedikit tips dari aku, kalau semisal teman-teman mau ngukus lebih baik menggunakan bahan plastik yang tahan panas dibanding dengan yang kayak stainless atau apa, dia tuh nanti pas dikeluarinnya agak lengket teman-teman. Itu sih sepengalaman aku aja ya. Nah, empek-empek itu nggak jauh-jauh dari timun ya. Jadi jangan sampai di skip nih timunnya teman-teman. Karena yang bikin seger, yang bikin pokoknya nagih banget deh kalau dicampur pakai timun kayak gini. Jadi tinggal dipotong dadu kayak gini aja, nanti tinggal ditabur-tabur di kuah cukonya, itu seger banget teman-teman. Oke ya, ini mohon maaf banget ya sebelumnya kalau aku dubbing berisik suara burung, suara ayam, karena posisi aku dubbing ini saat aku lagi ada di kampung ya, lagi pulang kampung teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau agak berisik. Oke, ini setelah 35 menit aku kukus, sekarang pempek kita udah matang. Tunggu bener-bener sampai dingin baru bisa dipotong. Jadi kalau bikin pempek kayak gini emang nggak bisa diburu-buru ya teman-teman. Jadi sekarang sambil nunggu empek-empeknya dingin dan set, kita bakal saring untuk kuah cukonya tadi. Nah, kenapa aku bilang untuk bumbu halusnya itu nggak usah terlalu halus-halus banget gitu ya, kasar juga nggak apa-apa, karena nanti bakal kita saring kayak gini. Nah, ini aku mau kasih lihat untuk kuah cukonya tuh tekstur kekentalannya pas dan ini enak banget. Yakin deh teman-teman, kalau baru matang dibiarin dulu 30 sampai 40 menit kayak gitu, nanti kuahnya lebih legit. Apalagi dibiarin semalaman dulu, besoknya baru dipakai. Itu enak banget. Nah, ini udah set untuk empek-empek sutranya. Walaupun penampilannya seperti ini, menurut aku kurang bagus untuk penampilannya ya masakan aku kali ini. Tapi ini rasanya aku jamin teman-teman pasti bikin nagih. Yakin deh, cobain bikin teman-teman. Next, insya Allah aku bakal memenuhi request teman-teman juga, karena banyak banget yang minta request dibuatin empek-empek dos. Insya Allah nanti bakal kita bikin ya. Tapi karena sekarang aku punya stok putih telur yang banyak, jadi aku manfaatin aja untuk bikin empek-empek sutra. Ini lentur banget, ini tuh lembut teman-teman ya, walaupun penampilannya kurang estetik tapi ini rasanya enak banget. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita potong-potong aja. Kurang lebih hasil akhirnya kayak gini. Dipotongnya seperti ini aja ya, karena untuk makan pribadi. Kalau semisal untuk jualan gimana nih Mbak? Boleh, teman-teman bisa dimasukin ke wadah yang lebih kecil ya. Atau biasanya tuh setahu aku, kalau yang jualan empek-empek sutra kayak gini, mereka itu dibungkusinya pakai plastik es lilin gitu teman-teman. Jadi untuk ukurannya nanti bakalan sama dan tidak terlalu besar. Tapi kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Khawatirnya kan banyak yang bilang, Mbak jangan bungkus pakai plastik dong, nanti nggak sehat, Mbak inilah itulah. Jadi disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oke, ini tinggal kita goreng aja sampai dia matang. Sebetulnya ini udah matang, udah bisa dimakan ya teman-teman tanpa digoreng juga. Jadi fungsinya kita goreng ini supaya luarnya itu garing dan lebih enak aja. Nah, ini tips dari aku sedikit. Kalau teman-teman kepengen empek-empeknya itu nggak kempes,
pas saat digoreng pakai api yang sedang cenderung kecil aja. Tapi kalau teman-teman kepengen pempeknya itu mengembang, besar dan luarnya crispy, teman-teman bisa digoreng menggunakan api besar ya. Tapi ya walaupun menggunakan api besar, nanti setelah matang dia bakal nyiut juga sih ya. Jadi sesuaikan dengan keinginan masing-masing aja. Oke, alhamdulillah ini dia pempek sutra putih telur aku udah matang. Jangan lupa makannya dikasih kuah cuko yang enak, gurih, mantap, pedesnya pas, dan juga timun iris. Ini cocok banget teman-teman bagiin ke tetangga nih, semisal kepengen berbagi gitu ya sama tetangga, tinggal ditata seperti ini aja. Atau kalau teman-teman kepengen untuk makan pribadi, ya udah tinggal dipotong-potong aja kayak gitu. Dan ini gak kerasa video aku udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Nanti kita sambung di video yang selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf banget bila mana dubbing kali ini agak merepet dan juga banyak suara burung, suara ayam, suara motor lewat. Aku mohon maaf banget. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan jangan lupa juga untuk tag aku kalau teman-teman ikutan bikin pempek sutra ini juga. Selamat mencoba.